Presiden Prabowo luncurkan e-katalog 6, hemat biaya pengadaan 30%. Pasca kebakaran di kawasan Kemayoran, polisi berikan trauma healing. Pekerja tersengat listrik dan jatuh di kali karet. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk memberikan ruang informasi Anda pada malam hari ini. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya juga terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Ayu. Ya, selain itu juga Tiara dan juga pemirsa masih terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Kemayoran. Kami juga akan menghadirkan informasi bahwa dari pihak kepolisian memberikan trauma healing untuk anak-anak korban kebakaran itu, Tiara. Betul sekali. Selain itu juga akan ada informasi seputar peristiwa dan juga informasi seputar olahraga bersama saya Tiara Dianti dan saya Ayu Pratiwi. Inilah Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Kami awali Menyapa Malam dengan informasi Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-katalog versi 6 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Presiden turut menyampaikan bahwa penggunaan e-katalog versi 6 ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-katalog versi 6 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Peluncuran dilakukan di Istana Negara Selasa 10 Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo turut menyampaikan bahwa penggunaan e-katalog versi 6 ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan. Menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40% sampai 50%. Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum. Dalam hal yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan melalui pengembangan e-katalog versi 6 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang, akan terintegrasi dalam satu platform. Luhut membeberkan setidaknya 5 dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6. Selain itu, pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa. Luhut menyebutkan implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13.000 penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta semua kementerian atau lembaga hemat dalam penggunaan anggaran. Presiden juga menegaskan kebocoran anggaran harus dikurangi. Pernyataan itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menghadiri penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik versi 6 di Istana Negara Jakarta pada 10 Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara prudent dan terencana dengan baik. Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran, termasuk mengurangi pengeluaran anggaran untuk kegiatan seremoni. Dalam hal yang sama, menurut Presiden, hal-hal yang harus dikurangi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya. Presiden Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6 sebagai upaya peningkatan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus kita lakukan
dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan untuk masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam acara penyerahan daftar isian penyelenggaraan anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta. Dalam acara penyerahan daftar isian penyelenggaraan anggaran atau DIPA 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan kebijakan tersebut dicapai lewat sejumlah potensi penerimaan negara yang mengedepankan aspek keadilan, di antaranya dalam bentuk gotong royong yang dilakukan kelompok masyarakat mampu melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak secara patuh. Mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak. Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Dalam kesempatan itu, ia menyebut pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp35,1 triliun pada 2025. Sejumlah sumber pendapatan negara seperti pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan dimaksimalkan untuk mencapai angka tersebut. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Nilai tersebut meningkat 8,9% dibandingkan belanja negara dalam APBN 2024. Sri Mulyani menyebut angka belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun, ditujukan untuk mendorong program prioritas dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan energi serta perumahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti tingginya angka golput pada Pilkada serentak 2024. Menurutnya, tingginya angka golput tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yakni administratif, teknis, hingga cuaca. Dalam gelaran pemungutan suara di Pesta Demokrasi Pilkada serentak, tercatat tingginya angka yang tidak memilih atau golput. Menyoroti hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Menurutnya, dengan penyelenggaraan yang terlalu berdekatan dengan antara Pilpres dan Pilkada menjadi salah satu faktor kejenuhan pemilih. Lebih luas, ia juga menyebut kurangnya partisipasi pemilih bisa disebabkan dengan penyediaan TPS yang sedikit, sehingga membuat jarak pemilih berjauhan dengan TPS. Soal pilkada ini apakah juga ada evaluasi dari pemerintah terkait dengan angka golput? Ini kan contoh di Pilkada Jakarta saja angka golput 42%. Ada yang meragukan legitimasi dari hasil pilkada terhadap banyaknya atau meningkatnya angka golput ini. Apakah ini jadi concern dari pemerintah juga? Ya pasti, ya angka golput tinggi ini kan bisa macam-macam ya. Karena faktor administratif, karena faktor ideologis, karena faktor teknis ya. Penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara pileg pilpres dengan pilkada ini mungkin juga ada faktor kejenuhan di situ. Kemudian ada juga mungkin ya faktor cuaca, bencana, itu kita lihat di beberapa daerah karena ini musimnya memang musim bencana, jadi mengurangi partisipasi itu. Ada juga faktor TPS yang lebih sedikit
sehingga jaraknya jauh antara pemilih sampai TPS. Ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan. Presiden juga memberikan contoh sederhana, salah satunya melalui program Dana Desa yang selama ini sudah berjalan dengan alokasi anggaran 1 miliar per desa per tahun. Dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 secara digital yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan program makan bergizi gratis atau MBG merupakan langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan. Kepala negara juga memberi contoh sederhana, salah satunya melalui program Dana Desa yang selama ini sudah berjalan dengan alokasi anggaran 1 miliar per desa per tahun. Dalam hal yang sama, Prabowo menambahkan pemerintahannya juga akan fokus pada upaya pengentasan kemiskinan yang selaras dengan agenda dunia. Makan bergizi juga hal yang strategis. Dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam Indonesian Europe Investment Summit 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Ruslan Ruslani menawarkan potensi pasar yang sangat besar di Indonesia. Menteri Ruslan menyatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 3.700 gigawatt. Dalam Indonesia Europe Investment Summit 2024 yang berlangsung di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Ruslan Ruslani menawarkan potensi pasar yang sangat besar di Indonesia, serta sederetan sumber daya alam berlimpah yang bisa dimanfaatkan para penanam modal. Dalam kesempatan itu, Ruslan mengungkapkan bahwa investasi Eropa telah lama menjadi pilar bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam dialog yang berlangsung pada Senin 9 Desember 2024, Menteri Ruslan menegaskan bahwa dialog tersebut untuk menggarisbawahi potensi kerjasama di mana bukan hanya untuk membahas tujuan ekonomi, melainkan juga tujuan lingkungan. Menteri Ruslan mengatakan Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan yang melimpah, sekitar 3.700 gigawatt yang berasal dari tenaga matahari, tenaga air, gelombang laut, panas bumi, dan angin. Dengan begitu, besarnya potensi yang ada. Ruslan mengajak negara-negara di Eropa untuk berkolaborasi sekaligus mengelola sumber energi tersebut. If we be able to complete the EU SEPA, it will unlock all the potential to work together with the European companies. And from our ministry, we are pushing very hard to finalize this together with other ministries. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri meninjau kesiapan pembentukan Posko Nataru di Bandara Ngurah Rai Bali. Posko ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak termasuk BMKG, Polri, Pemprov Bali, Maskapai, dan Kementerian Pariwisata. Dalam momen yang dibagikan melalui akun sosial media Instagram @widiwardana, Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana meninjau kesiapan pembentukan Posko Nataru di Bandara Ngurah Rai Bali pada Selasa 10 Desember 2024. Posko ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan sarana, prasarana, dan pengalaman wisatawan. Di antaranya BMKG, Polri, Pemprov Bali, Maskapai, dan Kementerian Pariwisata. Dalam kesempatan itu, Menpar juga mengapresiasi langkah Angkasa Pura dalam mempermudah aksesibilitas wisatawan, seperti menghadirkan jembatan penyeberangan, meningkatkan keamanan lalu lintas, dan mengurangi kemacetan di titik-titik bottleneck. Melalui captionnya dijelaskan juga bahwa Kemenpar telah menerbitkan surat edaran Menteri Pariwisata yang isinya terkait mengimbau pengelola pariwisata untuk memberikan pelayanan terbaik, serta menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pada libur Natal dan Tahun Baru di bulan ini, pemerintah memastikan diskon tarif jalan tol ditiadakan usai banyaknya pertanyaan yang muncul oleh para calon pemudik yang hendak memanfaatkan liburan ini. Salah satu penyebab tiadanya diskon tarif tol ini adalah karena proyeksi kendaraan di jalan tol tidak setinggi periode libur mudik Lebaran. Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur menegaskan, diskon tarif tol bagi para calon pemudik di periode libur Nataru 2024 tidak diberlakukan. Penyediaan diskon tarif tol ini berlaku di sepanjang lintas tol secara nasional ke depannya. Menurut Subakti, adanya proyek pelebaran jalan di tol Cipali yang memakan anggaran tinggi jadi salah satu faktor utama. Dalam kesempatan tersebut, Subakti memastikan penggunaan tarif tol pada periode libur Nataru tetap berjalan normal seperti sedia kala. Ia pun menyoroti soal volume kendaraan di jalan berbayar tersebut diprediksi menurun dan tidak sepadat kendaraan pada edisi libur mudik Lebaran. Bang Arya Sinulinga ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan kesiapan Jasa Marga dalam menghadapi libur Hari Raya Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Sebagaimana kita ketahui, Jawa ini memang favorit ya, dan paling banyak melayani libur-libur puncak seperti ini. Mungkin saya akan sedikit memaparkan data langsung di slide 2 ya. Jasa Marga telah melakukan proyeksi ya, formalitas biasanya kita lebih besar sedikit dari perhubungan karena memang data kami biasanya untuk safety juga, dan selama libur Natal tahun 2024 dan tahun 2025 selama 18 hari yang akan kita layani itu yaitu sejak tanggal 18 Desember sampai 18 Desember ini tahun 2024 ya sampai 4 Januari tahun 2025, proyeksi sebagaimana digambar. Lebih dalam melalui pernyataan resmi ini, calon pemudik Nataru 2024 diharapkan tetap terus mematuhi setiap pengaturan dan peraturan lalu lintas yang dikerahkan oleh lembaga pemerintah terkait, baik melalui jalur lintas tol maupun di jalan raya non berbayar. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait pasca kebakaran di kawasan Kemayoran, polisi berikan trauma healing. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat
untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, menjelang libur panjang Nataru 2024, segala aspek mulai ditinjau. Seperti salah satunya adalah infrastruktur di ruas jalan tol nasional. BUMN Hutama Karya pastikan seluruh rest area akan diperbanyak fasilitas toilet hingga SPBU. Persiapan ini dilangsungkan sebagai antisipasi kemacetan bagi pemudik yang menggunakan jalur tol. Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto memaparkan, telah melakukan penambahan beberapa ruas jalan tol di kawasan Sumatera dengan sepanjang 80 km yang berlokasi di 3 ruas Pulau Sumatera. Selain penambahan ruas tol fungsional, peningkatan layanan di setiap rest area telah dirampungkan seperti penambahan SPBU modular dan 1 unit SPBU reguler. Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan peningkatan volume kendaraan yang menggunakan jalan tol sebesar 28%, di mana angka ini meningkat dari Nataru tahun lalu sebesar 24%. Selain jumlah volume kendaraan, total ruas jalan tol yang beroperasi selama mudik Nataru sekitar 800 km. Untuk mengatasi kemacetan di selama Nataru ini, kita sudah perkirakan ada kenaikan lalu lintas sebesar 28%. Jadi ini pengalaman malam yang sudah ada 28%. Dan dalam rangka untuk mengatasi itu, kita akan melengkapi beberapa perlengkapan sehingga para pemudik dan pelancong akan merasa nyaman untuk melewati jalan tol kita. Di antaranya kita akan permasalahannya itu kan kadang-kadang terjadi di pintu-pintu gerbang. Nah, kita akan menambah mobil rider. Jadi orang untuk tapping tidak harus sampai di pintu gerbang, tapi kita akan ada petugas untuk jalan mendekati mobil-mobil untuk tapping sehingga pada waktu melewati pintu gerbang bisa lebih. Adapun guna mengurai kemacetan di pintu gerbang tol, Budi mengatakan telah menerapkan layanan langsung. Secara teknis, petugas pintu gerbang tol akan menghampiri setiap mobil yang hendak membayar ataupun mengisi saldo uang elektronik. Lebih dalam melalui segala persiapan yang telah dimatangkan, calon pemudik diharapkan mempersiapkan segala aspek pendukung lainnya, seperti obat-obatan hingga uang elektronik yang cukup, untuk mengantisipasi kemacetan hingga kecelakaan di jalan tol selama libur Nataru 2024. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo berpesan kepada para pejabat yang menangani pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum agar senantiasa memastikan kualitas pembangunan sesuai dengan spesifikasi namun tetap efisien. Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024. Infrastruktur tersebut dibangun dengan anggaran hingga 198,9 miliar rupiah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para pejabat yang menangani pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum agar senantiasa memastikan kualitas pembangunan sesuai spesifikasi, namun tetap efisien. Kepala negara juga mengingatkan bahwa infrastruktur dibangun dengan uang rakyat dan oleh karena itu setiap rupiah uang tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Infrastruktur adalah penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas. Dengan demikian memacu pembangunan ekonomi. Saya ingin ucapkan terima kasih ke semua pihak yang telah bekerja keras. Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih atas perencanaan, pelaksanaan
yang baik, yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi, yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan, berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Dalam peresmian dan penandatanganan flyover Madukuro, Presiden turut didampingi yakni Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PU Dodi Hanggodo, serta PJ Gubernur Jateng Nana Sujana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono meninjau Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Surabaya, Jawa Timur. Wamenkes berkesempatan meninjau fasilitas kultur bakteri yang berperan penting dalam pengujian kepekaan antibiotik. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kemenkes_RI, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono meninjau Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Surabaya, Jawa Timur. Dijelaskan bahwa laboratorium ini telah menjadi rujukan nasional untuk berbagai pengujian laboratorium, salah satunya uji kepekaan antibiotik. Fasilitas ini juga berperan penting dalam pengendalian resistensi antimikroba atau AMR, sebuah ancaman global yang serius. Menurut World Bank, AMR dapat menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar 1 hingga 3,4 triliun dolar Amerika per tahun 2030, sehingga dinilai penting untuk bijak menggunakan antibiotik. Melalui video juga diimbau jika demam untuk tidak langsung mengkonsumsi antibiotik karena tidak semua demam membutuhkan antibiotik. Disarankan untuk berkonsultasi ke dokter dan jika perlu lakukan uji kepekaan seperti yang dilakukan di laboratorium tersebut untuk memastikan antibiotik yang digunakan sesuai dengan jenis bakterinya. Dalam kesempatan itu, Wamenkes juga mengajak semua pihak untuk bersama jaga kesehatan masyarakat melalui penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. ASN Culture Festival kembali digelar di tahun 2024. Menteri Pendayagunaan PAN-RB Rini Widiantini menyerahkan penghargaan skor indeks berakhlak terbaik tahun 2024. Menteri Rini mengungkapkan di tahun 2024 indeks berakhlak nasional mengalami peningkatan pada tahun 2023. Skor indeks berakhlak berada pada angka 61,1%. Berbagai laporan dan riset menunjukkan bahwa budaya kerja mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan menerapkan nilai dasar berakhlak beserta kode etik dan kode perilakunya, tidak hanya akan meningkatkan kinerja individu, tetapi juga akan membangun citra positif bagi institusi, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Dari berbagai laporan dan riset menunjukkan bahwa ternyata budaya kerja ini mempengaruhi kinerja organisasi. Pentingnya organisasi membangun culture of care yang fokus pada kesejahteraan dan kesehatan pegawai tentunya akan membangun sistem imun kepada organisasi. Jadi kalau kita culture care-nya atau budaya kepeduliannya fokus kepada kesejahteraan dan kesehatan pegawai, organisasi itu akan lebih imun. ASN Culture Festival menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk melakukan rebranding ASN menjadi sosok yang lebih profesional, inovatif, inspiratif, dan kreatif. Ada 4 citra yang akan menjadi rebranding ASN, yaitu #ASN berprestasi, #ASN menginspirasi, #ASN berinovasi, dan #ASN berkreasi. Kedua, #ASN menginspirasi yaitu representasi ASN yang menjadi panutan bagi ASN lainnya dan masyarakat luas. ASN inspiratif adalah individu yang memiliki integritas dan dedikasi luar biasa, serta selalu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Ketiga, #ASN berinovasi yakni representasi ASN yang selalu memiliki ide-ide baru dan kreatif untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. ASN berinovasi tidak hanya puas dengan cara kerja yang sudah ada, tetapi selalu mencari cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan Kemayoran Gempol, Kemayoran Jakarta Pusat Selasa siang, petugas Polwan Polres Metro Jakarta Pusat memberikan trauma healing kepada 200 anak-anak korban kebakaran di lokasi pengungsian. Selain itu, presisi Polres Metro Jakarta Pusat juga membantu warga yang mengamankan harta bendanya dari lantai 2 rumah yang terbakar. Polwan Polres Metro Jakarta Pusat Rabu pagi memberikan trauma healing kepada ratusan anak-anak korban kebakaran. Pemberian trauma healing untuk membantu anak-anak korban kebakaran agar tidak mengingat peristiwa yang melanda pemukimannya. Pada hari ini melaksanakan kegiatan trauma healing dari Polisi Wanita Polres Metro Jakarta Pusat dalam rangka untuk memberikan mitigasi sosial khususnya kepada adik-adik, anak-anak
yang terdampak dari kejadian kebakaran kemarin di daerah Kebun Kosong Kemayoran. Harapannya tentunya di sini kami akan bisa melaksanakan mitigasi bersama dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman TNI, upaya-upaya untuk memulihkan kembali kondisi sosial, termasuk kondisi fisik. Selain kegiatan trauma healing ini pun juga kami melaksanakan kegiatan bakti sosial dan pembersihan puing-puing bersama dengan rekan-rekan TNI dan pemerintah daerah. Sementara tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat dipimpin langsung Wakapolres AKBP Wirdanto membantu warga yang mengais harta bendanya dari lantai 2 rumah yang terbakar. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Satuan Kerja Polri atas keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg dengan aman dan damai. Menurutnya, ketenangan di tengah kemelut kontestasi politik ini dapat tercapai atas kapabilitas berbagai pihak dalam mengawal dan menciptakan iklim yang kondusif. Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi'i, menyampaikan apresiasi terhadap Polri atas langkah sigap mereka dalam menangani potensi polarisasi politik pasca pemilu 2024. Hal ini ia ungkap dalam dialog publik bertajuk Strategi Polri dalam mengimplementasikan cooling system guna menjaga stabilitas sosial pasca pemilu kada 2024. Menurut Wamenak, polarisasi masyarakat yang muncul setelah pemilu adalah hal wajar. Namun penting untuk memastikan polarisasi tersebut tidak berlarut hingga menciptakan ketidakstabilan. Ia juga menegaskan bahwa implementasi cooling system secara berjenjang dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek perlu didukung penuh oleh semua pihak. Pasca pemilu mungkin terjadi polarisasi tadi menjadi permanen ya, karena ketidakpuasan calonnya yang kalah dan lain sebagainya. Dan ternyata Polri kita sigap dengan sebuah sistem calling system, dan kemudian dalam calling system ini diundang pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, kemudian disampaikan pesan-pesan bahwa kita adalah satu bangsa, kita satu tujuan yang sama membangun Indonesia. Apa yang dilakukan Kapolri ini juga sesuatu yang perlu diapresiasi ya. Kita bisa melihat betapa masyarakat bisa menerima secara bersama siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu. Saya kira kondisi ini sesuatu yang sangat kita harapkan. Jadi kita mengapresiasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas terjebak lubang tambang emas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat
pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Jalanan licin ketika diguyur hujan, 2 pemotor terlibat adu banteng di Yogyakarta. Kejadian adu banteng antara kedua pemotor tersebut diduga karena kelalaian pengendara motor yang tidak menyadari adanya pengendara lain dari sisi jalan berbeda. Diduga akibat tidak hati-hati saat jalanan licin, 2 pemotor terlibat adu banteng di persimpangan Jalan Mantri Jeron dan Jalan Mangkuduyan, Yogyakarta. Menurut video CCTV yang beredar di media sosial, terlihat pemotor dari arah selatan terlibat adu banteng dengan pemotor dari arah barat. Warga diimbau agar berhati-hati dalam berkendara ketika sedang diguyur hujan, karena jalanan yang licin kerap menyebabkan kecelakaan. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti korban jiwa di lokasi kejadian. Dari Yogyakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah peternakan ikan yang berada di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, dikeluhkan warga pasalnya aktivitas budidaya ikan tersebut diduga mencemari lingkungan. Selain itu, adanya bau tak sedap yang ditimbulkan meresahkan warga. Satpol PP setempat kemudian meminta agar kegiatan pembuatan pakan ikan dihentikan. Pihak pengelola hanya pasrah dan siap mengganti pakan ikan dengan yang tidak berbau. Beberapa bulan terakhir warga Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, diresahkan lantaran adanya bau tak sedap yang ditimbulkan dari lokasi pembuatan pakan ikan di wilayah tersebut. Hal ini membuat warga dan pemerintah Kecamatan Tenjolaya meminta agar aktivitas kegiatan peternakan ikan dihentikan. Kegiatan peternakan ikan tersebut diduga mencemarkan lingkungan. Bau tak sedap yang ditimbulkan tak hanya dirasakan masyarakat sekitar, tapi juga aktivitas belajar mengajar di pesantren yang berada di sekitar lokasi turut merasakan dampak bau. Kondisi ini dikeluhkan warga dan pihak pesantren. Sementara itu, pengelola mengaku membuat pakan ikan dari bahan baku limbah ikan yang sudah mati untuk mengurangi tingginya harga pakan ikan dan menghemat pengeluaran pakan. Meski demikian, pengelola hanya bisa pasrah dan siap menutup kegiatan serta mengganti pakan ikan dengan yang lain yang tidak menimbulkan bau. Bahwa aktivitas kegiatan running ya, peternakan yang diduga peternakan lele dan berskala besar membuat udara cukup tercemar nih selama 1 pekan ini, sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran anak-anak terkadang karena bau yang sangat menyengat. Termasuk proses ibadah di masjid pun sangat mengganggu. Yang notabene lingkungan kita adalah lingkungan alam kan justru dan pendidikan. Ada 2 pesantren di sini dan itu cukup terganggu sekali. Sebenarnya Pak, kita bukan pakai limbah yang betul-betul limbah ini ya, kita pakai nih pakannya ini Pak. Dari ikan asin kita campur-campur jadi pakan ini Pak. Jadi kita nggak pakai limbah-limbah yang bau kayak sosis, tiren apa enggak Pak. Jadi pakannya juga udah ninjau, kemarin juga dari lingkungan hidup udah dininjau, terus tadi juga datang dari RT RW, mereka sudah paham, cuman mereka yang dikeluhkan asap Pak. Kami kan itu ngopen. Jadi ikan sebelum diproses kita open ikannya. Jadi menimbulkan asap. Nah itu udah kita berhentikan Pak, udah tidak ngopen lagi. Ya, pada intinya kami dari pemerintah Kecamatan Tenjolaya melalui Satpol PP di Kecamatan Tenjolaya terkait aduan masyarakat ini tentu terkait pencemaran dari bahan baku yang pelet yang dibakar ini, tentu kalau dari segi kesehatan sih mungkin kita sudah juga adakan kunjungan dengan
didampingi oleh dari kader dari Dinas Lingkungan Hidup. Setelah cek lokasi memang bahan bakunya seperti kita lihat memang ini dari proses pembakaran bahan baku dari ikan asin ini yang memang meresahkan warga. Akibat adanya protes warga, pihak Satpol PP Kecamatan pun meminta agar pihak pemilik kolam untuk menghentikan aktivitas pembuatan pakan yang bisa menimbulkan bau tak sedap dan meminta untuk tidak memproduksi kembali pakan ikan yang berasal dari bahan baku limbah ikan asin. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pasca ratusan rumah terbakar sejak Selasa siang, malam ini ribuan warga korban kebakaran terpaksa tidur di tenda-tenda pengungsian. Warga hanya bisa pasrah harta bendanya terbakar dan berharap segera adanya bantuan dari pemerintah agar ekonomi mereda kembali. Hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadam di lokasi ratusan rumah warga yang terbakar di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sedangkan ribuan warga yang rumahnya terbakar kini tinggal di tenda-tenda pengungsian, seperti di halaman SD 09 Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pengungsi mengaku terpaksa tinggal di pengungsian karena rumah dan harta bendanya ludes terbakar. Oh, saya nggak tahu sih. Belum ada pengumuman soalnya. Sampai rumah kami dibenerin dong. Halo. Ini namanya siapa ini, Bu? Harapannya balik lagi ke rumah saya dibangun lagi. Gitu. Jadi kita semua ini balik ke rumah semua, ya rumahnya ini lagi. Dibangun lagi. Iya. Sebelum lebaran, Om. Sebelum ini kan udah mau dekat lebaran. Saya suka juga ya saya kan mau ya kan istilahnya gimana ya? Kayak ujian lah ibaratnya gitu. Iya, untuk saat ini mengungsi di sini nggak ada tempat tinggal lagi untuk ditempatin. Untuk anak-anak sendiri gimana Bang? Untuk anak-anak ini kemungkinan nanti libur karena kan tempatnya buat pengungsian. Jadi sementara mungkin anak-anak bisa libur sekolah dulu. Kalau Abang sendiri kerja gimana Bang? Mungkin libur kerjanya sih. Iya, minta izin untuk keadaan untuk saat ini cuma nggak ada pakaian juga nggak ada yang ke bawah. Jadi cuman surat-surat aja yang penting-penting kita bawa. Sedangkan Kepala Dinas Sosial mengatakan saat ini petugas terus menyiapkan tempat pengungsian di beberapa tempat seperti di sekolah dan masjid serta lainnya. Jadi memang kebakaran ini cukup banyak ya korban jiwanya, hampir kurang lebih 1.600 ya Pak Camat ya. Dan memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menyediakan beberapa titik-titik lokasi pengungsian. Saat ini kita berada di SD 09 bekerja sama dengan Pak Kepala Sekolah untuk menyediakan tempat pengungsian bagi warga. Selain itu juga ada beberapa titik yang memang kita siapkan juga dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinsos, kemudian BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pak Camat, kemudian juga dari NGO, PMI semua dan beberapa relawan ya yang hadir juga sudah berusaha memberikan bantuan dan pelayanan supaya masyarakat korban kebakaran ini mendapatkan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan baik. Posko yang di SD 09 ini itu bagian dari warga terdampak RT 345 gitu. Dan sisanya ada di Masjid Ihsan ya. Ihsan itu sebagian dari sisanya. Dan insya Allah nanti besok kita persiapkan untuk disatu lokalkan untuk posko pengungsian itu. Untuk jumlahnya sendiri apa sudah ada konfirmasi atau masih dalam pendataan? Masih terus pendataan ya, kita seakurat mungkin gitu. Sehingga nanti untuk hal-hal yang perlu diberikan kepada mereka itu tepat. Apinya cukup besar tadi kami lihat, kemudian apakah sudah ada data terkini atau sementara terkait berapa rumah atau berapa bangunan yang terdampak? Untuk bangunan terdampak itu kurang lebih 600 ya, 600 karena pemukiman padat dan saat perbangunan itu sifatnya semi permanen, gitu, sangat dempet. Kurang lebih 600 bangunan. Adapun jumlah bangunan yang terbakar dalam musibah kebakaran ini berjumlah 600 lebih bangunan. Sedangkan petugas gabungan seperti dari Dinas Sosial, Satpol PP, PMI, dan lainnya terus menyalurkan bantuan kepada para keluarga korban kebakaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pekerja meninggal akibat tersengat listrik dan jatuh ke kali karet saat memasang tiang sensor banjir. Korban ditemukan tewas setelah 2 jam pencarian, sementara rekannya selamat dan dirawat di rumah sakit. Peristiwa tragis terjadi di Kali Karet, Jakarta Pusat saat 2 pekerja tengah memasang tiang sensor banjir menggunakan steker.
Keduanya diduga tersengat listrik yang mengakibatkan salah satu pekerja tercebur ke kali. Sementara rekannya berhasil selamat namun ditemukan dalam kondisi lemas di atas steger. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Pusat segera melakukan upaya pencarian korban yang terjatuh. Setelah proses pencarian intensif selama 2 jam, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang selamat langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak berwenang menghimbau seluruh pekerja untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat bekerja di area yang beresiko tinggi, guna mencegah terjadinya insiden serupa. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Kebakaran sepeda motor terjadi di Jalan Alur Laut di depan pintu Stadion Rawabada Koja. Api berhasil dipadamkan oleh warga setempat dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Sebuah sepeda motor dilaporkan terbakar di Jalan Alur Laut, tepatnya di depan pintu Stadion Rawabada Koja, Jakarta Utara, pada Kamis siang 5 Desember 2024. Kebakaran ini menghebohkan warga sekitar yang langsung berusaha memadamkan api yang membakar kendaraan tersebut. Api berhasil dipadamkan dengan cepat berkat bantuan warga sekitar yang menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik pada sepeda motor tersebut. Saat ini pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran ini. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tanggul Sungai Desa Ngerapah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, jebol pada tanggal 10 Desember pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Warga terdampak telah dievakuasi ke Puskesmas Banyu Biru. Dalam unggahan video telah terjadi banjir bandang yang diakibatkan tanggul jebol di Desa Ngerapah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, hingga air meluap dan masuk ke rumah warga, ditambah curah hujan yang sangat tinggi, dan ketinggian air diperkirakan 50 cm. Proses penanganan dan evakuasi, kerahkan semua personil BPBD, dibantu dengan relawan dan personil dari TNI. 2 orang sempat terseret air dari tanggul jebol, di Dusun Ngendo, Kecamatan Banyu Biru, Semarang. Beruntung, keduanya selamat, hanya mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan di RSUD. Tanggul Sungai Gelenggong jebol sepanjang 15 meter pada Selasa kemarin, sehingga luapan air langsung menerjang jalan dan perkampungan. Namun pagi tadi, tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan lainnya akan bekerja sama melakukan pembuatan tanggul darurat. Dari Jakarta, Silvia, Sinpo TV melaporkan. 3 orang penambang emas dilaporkan terjebak dan tewas di dalam lubang tambang di Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Korban terjebak saat sedang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi kejadian. Duka mendalam dirasakan keluarga korban penambang di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 3 penambang emas tewas setelah terjebak dan tenggelam di dalam lubang galian. Para korban baru bisa berhasil diangkat setelah 2 hari pasca insiden air masuk ke lubang galian pertambangan. Insiden terjadi saat korban terjebak sedang melakukan aktivitas pertambangan pada 6 Desember Jumat pagi. Tiba-tiba air hujan masuk ke dalam lubang tambang. Diketahui dari 6 orang yang awalnya berada dalam lubang tambang, 3 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 3 orang lainnya terjebak karena air sudah banyak di dalam lubang tambang. Hujan deras yang turun di sore hari semakin memperburuk situasi, sehingga tim SAR langsung melakukan proses evakuasi. Namun, sempitnya akses lubang tambang dan kedalamannya yang mencapai 40 meter membuat proses penyelamatan berjalan sulit dan memakan waktu hingga 2 hari. Saat ini, seluruh jenazah korban telah berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tempo TV, News, Sport, Entertainment.